Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danu Aristianto di Danu Aris Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian wakaf bagian yang kedua. Oke teman-teman yang berbahagia, langsung saja kita ke arti wakaf. Kita bagi pengertian wakaf itu menjadi dua, satu secara bahasa dan arti secara menurut ahli fikih. Nah, secara bahasa kata wakaf itu berasal dari kata wakofa yakifu wakfan, dan itu sama artinya dengan kata khabasa yahbisu tahbisan, yang itu diartikan bisa menahan, berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Nah, itu makna secara bahasa. Sedangkan secara istilah kita akan membagi menurut ahli fikih. Di sini ada empat ya, dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, kemudian dari pendapatnya mazhab lain. Nah, menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Nah, jika si wakif itu kemudian wafat atau meninggal dunia, maka harta tersebut bisa menjadi harta warisan buat si ahli warisnya. Nah, jadi yang timbul dari wakaf ini adalah hanya menyumbang manfaatnya, sementara harta yang diwakafkan tersebut tetap menjadi milik si wakif. Ini adalah konsep yang diberikan oleh Abu Hanifah. Yang berikutnya adalah pendapat dari mazhab Malik. Ya, mazhab Malik itu berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif ia berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Nah, perbuatan si wakif ini menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau si penerima wakaf, ya, walaupun yang dimilikannya itu berbentuk upah ataupun menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Nah, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Ya, dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Nah, perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf yang kekal. Jadi di sini jelas sekali bahwa menurut mazhab Maliki, harta itu tetap menjadi milik si wakif. Jadi begitu. Nah, jadi wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilikan wakif. Jadi harta yang diwakafkan itu tetap punyanya si wakif atau orang yang mewakafkan. Nah, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikan harta tersebut kepada yang lain. Ya, jadi wakif berkewajiban menjadikan. Jadi manfaat dan wakaf itu mencegah wakif melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikan atas harta. Jadi harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Jadi intinya sama seperti yang di atas sebenarnya. Jadi wakif itu yang penting adalah menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan, gitu ya. Dan ketika dia sudah mewakafkan manfaatnya dari benda wakaf, maka dia tidak boleh menarik kembali dari manfaat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, ya, dan Ahmad bin Hambal.
Nah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Jadi ketika orang itu sudah wakaf, itu sudah dilepaskan kepemilikan itu, tidak seperti pendapatnya mazhab Hanifah dan mazhab Maliki tadi. Jadi kalau menurut mazhab ini, ya sudah, ketika orang mewakafkan hartanya itu bukan menjadi miliknya lagi, ya, setelah sempurna prosedur perwakafan. Jadi setelah semua prosedur perwakafan itu terpenuhi, maka harta yang dia wakafkan itu bukan miliknya lagi. Nah, wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak, ya, dengan jual beli atau tidak, ya. Jika wakif wakaf, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi. Kan ini berbeda sekali dengan mazhab Hanafiyah tadi, ya. Mazhab Abu Hanifah tadi yang mengatakan bahwa harta wakaf itu bisa menjadi harta waris. Di dalam mazhab ini tidak bisa. Nah, wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Jadi ya, dimanfaatkan untuk apa saja itu silakan saja, si wakif tidak boleh melarangnya. Apabila wakif melarangnya, maka qadhi itu berat memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih. Nah, karena itu, ya, itu definisinya. Artinya bahwa ketika orang itu sudah menjadi wakif, maka dia menyedekahkan manfaatnya, dan benda yang dia wakafkan itu sudah tidak bisa ditarik lagi ke kepemilikannya, tidak bisa dijual lagi, tidak boleh, dia tidak berhak melakukan apapun terhadap harta wakaf yang telah ia wakafkan. Nah, kemudian mazhab yang lain, dan ini adalah yang terakhir di dalam slide ini, yaitu adalah sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, yaitu ketika si wakif itu mewakafkan hartanya, maka harta wakaf tersebut itu sudah tidak menjadi sudah tidak menjadi miliknya si wakif, ya. Dan perbedaannya itu namun berbeda dari segi pemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu milik mauquf alaih yang diberi wakaf, yaitu menjadi milik mauquf alaih dan menjadi harta si yang diberi wakaf, ya, meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan sesuatu. Jadi kalau di pendapatnya Imam Syafi'i tadi, mazhab Syafi'i tadi itu dan Ahmad bin Hanbal, bahwa harta wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tetapi harta wakaf itu, ya, tetap utuh, dan itu bukan miliknya wakif dan tidak miliknya mauquf alaih. Tetapi di mazhab ini itu bahwa harta wakaf itu sudah tidak menjadi miliknya si wakif, tetapi kemudian itu menjadi miliknya mauquf alaih atau orang yang diberi wakaf. Tetapi orang yang diberi wakaf itu juga tidak bisa melakukan apapun terhadap tindakan harta benda wakaf itu, baik itu menjual atau menghibahkannya kepada orang lain. Jadi begitu. Itu perbedaannya antara mazhab yang terakhir ini dengan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Demikian yang bisa saya jelaskan dengan singkat ini, ya. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Danu Aristianto, di Danu Aris Channel. Kajian yang akan saya bahas adalah tentang kajian hukum zakat, infak, wakaf. Sedangkan tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang makna zakat dan wakaf. Sebagaimana teman-teman kita ketahui bahwa Islam tentunya adalah agama yang diturunkan
kepada manusia untuk mengatur berbagai persoalan, ya, persoalan dunia dan persoalan akhirat tentunya. Islam sebagai agama yang kafah, yang menyeluruh, ya, tentunya telah memberikan pedoman, telah memberikan aturan-aturan baik itu secara rinci maupun secara universal di dalam Al-Quran dan hadis, ya, untuk mengatur itu semuanya, ya. Maka oleh sebab itu kewajiban sebagai seorang yang telah beragama Islam, maka dirinya haruslah melengkapi syarat menjadi muslim yang kafah tadi, yaitu yang kita sebut sebagai rukun Islam, ya. Salah satu bagian dari rukun Islam adalah zakat, ya. Secara utuh rukun Islam itu menjadi 5, sebagaimana kita ketahui. Di situ ada syahadat, membaca syahadat, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Teman-teman yang berbahagia, di dalam agama Islam kita mengenal harta, ya, karena ini berkaitan tentang zakat, ya. Nah, harta di dalam Islam itu bisa menjadi nikmat dan bisa juga menjadi musibah bagi pemiliknya. Bisa menjadi nikmat bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia menggunakan harta itu untuk kebaikan, untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia berinfak, dia membayar zakat, dia wakaf, dia sedekah dan lain sebagainya. Tentunya itu semuanya intinya adalah diberikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga harta itu kemudian menjadi musibah. Kenapa? Karena harta kemudian dengan harta itu orang menjadi sombong, pemiliknya menggunakan harta tersebut untuk kemaksiatan, pemiliknya menggunakan untuk boros, pemiliknya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tentunya juga tidak diwakafkan misalkan. Nah, walaupun ya begitu. Jadi tidak digunakan untuk jalan-jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sungguh hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Kita akan menuju permasalahan yang berikutnya, yaitu apa itu zakat dan wakaf. Kemudian apa perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, tema ini memang tema yang mungkin sangat dasar sekali. Bagi sebagian ahli mungkin ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi saya harapkan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mungkin saja belum terkena, belum paham terkait tentang definisi-definisi atau istilah-istilah yang sebenarnya ini sangat familiar atau sebenarnya sangat terkenal. Nah, teman-teman yang berbahagia dan saya banggakan dan serta saya hormati, nah, kita akan bahas apa itu zakat dan wakaf.
dalam pembahasan ini saya mencoba untuk menjelaskan dengan berbagai referensi, baik itu di dalam berbagai pandangan dan pendapat, dan juga dari undang-undang atau dari regulasi kita. Nah, kita langsung saja. Apa itu makna zakat? Zakat itu adalah kita bagi menjadi dua. Ya, kita bagi menjadi dua makna, yaitu makna zakat secara bahasa dan makna zakat secara istilah. Makna zakat secara bahasa adalah ada al-barokah, ada an-nama, ada at-toharah, ada az-ziyadah, ada as-sholah, dan ya ada itu ya, dan mungkin ada yang lain yang belum saya temukan. Dan yang berikutnya, zakat secara istilah adalah memberikan harta, ya, sebagian harta itu dengan kadar tertentu dari harta yang tertentu pada waktu yang tertentu, dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula, kepada orang-orang yang berhak. Ya, jadi misalkan kita membayar zakatul fitr, maka di sana kadarnya tertentu. Ya, misalnya makanan pokok, kalau beras itu 2,5 kilogram misalkan, atau 5 sok ya. Min malin mahsusin, tentunya hartanya tertentu. Apa? Makanan pokok kan tertentu, itu tidak sembarangan itu ya. Zakat, misalkan zakatul fitri dengan kerupuk kan tidak ada itu ya, karena bukan makanan pokok. Fi faktin mahsusin, tentunya waktunya juga khusus, tidak sembarangan waktu itu bisa mengeluarkan zakatul fitr. Zakatul fitr itu kan bisa dibayarkan ketika masuk Ramadan dan sampai khotib itu naik ke mimbar untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, yusarifu fi jihatin mahsusatin, dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Ya, ini jadi tidak sembarangan orang itu, siapa yang bisa menerima zakatul fitr ataupun sebenarnya zakat mal juga demikian. Nah, ada 8 golongan di sana. Nah, ini yang di bawah itu juga mirip sebenarnya al-khisatu muqaddaratu minal mali allati faradahu Allah Subhanahu wa taala lil mustakhin. Artinya memberikan kadar harta yang dengan kadar tertentu ya, untuk menjalankan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ini adalah makna zakat baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, yang berikutnya zakat di dalam Al-Qur'an itu ada yang mengatakan 30 kali disebutkan di dalam Al-Quran secara ma'rifah, dan ada yang mengatakan itu jumlahnya adalah 82. Nah, yang berbarengan dengan kata surat itu ada yang mengatakan 27 kali dan 8 kali makiyah dan madaniyah. Sedangkan di pendapat yang kedua itu mungkin yang kenapa bisa menjadi lebih banyak, karena mungkin makna-makna seperti infak dan pemberian, al-ma'un dan ta'amum miskin itu kemudian diartikan menjadi zakat, maka jumlahnya itu menjadi lebih banyak daripada yang pertama tadi. Jadi begitu. Yang berikutnya adalah makna zakat secara bahasa, tadi sudah saya singgung ya. Jadi ini gambaran saja, beda grafik saja atau beda desain saja, tapi inilah yang kita munculkan, yaitu zakat itu tadi bisa berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, terpuji, subur, dan berkat ya. Nah, secara aspek secara apa ya pokoknya seperti inilah itu secara
istilah itu bisa kita bagi ya, istilah-istilah itu menjadi tiga ya, menjadi tiga ruang atau tiga kamar, yaitu aspek syariah, aspek fikih, dan aspek regulasi. Kita langsung saja. Kalau regulasi itu di pasal 20 di Undang-Undang 23 tahun 2011. Nah, makna zakat dalam syariah itu artinya satu, tumbuh kembang dan pensucian. Nah, kenapa zakat itu disebut sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang? Karena dengan orang itu mengeluarkan zakat, maka hartanya itu berkembang sebenarnya ya, berkembang semakin banyak ya. Tentunya ini baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja hartanya itu berkurang ketika, tetapi itu sebenarnya tidak berkurang ya. Karena Allah tentunya akan memberikan ganti yang lebih banyak dan memberikan ganti yang lebih banyak. Sedangkan makna nomor 2 adalah suci, pensucian. Ya, zakat itu mensucikan seseorang atau orang yang memberikan zakat tadi itu dari segala sifat-sifat yang buruk seperti kerakusan, kebakilan, dan juga kotoran jiwa lainnya. Nah, ini kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 ya, bahwa di sana disebutkan bahwa zakat itu dapat mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang suci jiwanya ya, menjadi orang yang suci jiwanya dari berbagai hal yang buruk tadi. Nah, kita ke dalam pandangan ahli fikih. Nah, dalam ahli fikih ya, itu ada beberapa definisi di situ ya, sudah saya tulis. Ada Qordobi, ada Wabazuheli, ada Hanafi, dan Hafiduddin. Intinya sebenarnya sama, bahwa harta itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tetapi dengan kadar tertentu, dengan waktu tertentu, dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Jadi itu. Jadi ada kata istilah-istilah tertentu ya. Nah, intinya itulah zakat. Ya, intinya itu. Jadi mengeluarkan harta tertentu, kadar tertentu, waktu tertentu, dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lanjut aja. Kita ke makna zakat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Disebutkan di dalam pasal 1 poin nomor 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini di sini agak berbeda definisi ini ketika mungkin teman-teman itu membaca fikih klasik, yang di sana itu tentunya tidak ada badan usaha. Nah, di dalam fikih klasik kita tidak menemukan badan usaha itu sebagai subjek hukum atau sebagai pelaku hukum. Tetapi karena perkembangan zaman, perkembangan dunia manusia tentunya ya, dengan berbagai teknologinya, ekonominya, dan lain sebagainya, sehingga di sana ada badan-badan usaha. Nah, badan usaha itu juga tentunya ada kewajiban untuk membayar zakat ketika badan usaha tersebut adalah badan usaha yang bersifat komersial atau mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Maka di sana juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, lanjut saja yang berikutnya. Jadi apa makna zakat itu? Makna zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Ya, zakat adalah bagian dari rukun Islam, karena zakat adalah bagian dari rukun Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Itu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, yang berikutnya kita lanjut saja. Hukum zakat itu adalah fardu ain, tentunya jika seseorang itu telah memenuhi syarat. Nah, apa dasar hukumnya? Di dalam Quran Quran surah At-Taubah ayat 103 dan hadis. Ya, nanti dibaca sendiri. Khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu
samiun alim. Hadisnya bunyal Islamu ala khamsin. Ya, bla 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 bla, di situ ada wa itaiz zakah. Nah, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, ini adalah hukum zakat fardu ain bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya. Yang berikutnya, keutamaan membayar zakat itu adalah mereka termasuk orang-orang yang memiliki sifat penghuni surga. Mereka memiliki sifat yang mendapatkan rahmat Allah. Mereka juga termasuk orang yang menyuburkan, mengembangkan hartanya untuk berzakat. Kemudian yang berikutnya, dengan zakat itu akan menghapus dosa atau kesalahan si pembayar zakat. Insya Allah demikian. Nah, ini adalah beberapa keutamaan bagi orang yang membayar zakat. Nah, kita lanjutkan makna wakaf. Nah, makna wakaf itu secara bahasa dan syar'i kita bagi menjadi dua. Secara bahasa itu artinya menahan atau mencegah. Kif, tahan, berhenti. Nah, itu ya, dalam bahasa Arab itu begitu. Nah, lalu apa secara syar'i artinya? Secara syar'i wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah nyata wujud. Artinya ini berbeda dengan zakat. Ketika zakat, orang mengeluarkan zakat itu harus habis. Jadi kita ngasihkan zakat misalkan 1 juta, maka 1 juta itu harus habis diberikan. Nah, berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf itu yang kita berikan adalah aset. Jadi aset itu utuh, tetapi kita bisa memberikan manfaat dari aset itu. Ya, misalkan tanah, kita punya tanah. Kemudian tanah itu kita wakafkan, maka tanah itu tetap utuh. Nah, yang kita manfaatkan adalah hasil dari tanah itu. Misalkan masjid, masjid itu kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk pengajian, untuk tadarus, untuk tilawah dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi tanahnya itu utuh, asetnya utuh, tidak habis. Ya, yang kita gunakan adalah manfaat dari tanah itu. Nah, itu namanya wakaf. Jadi menahan tanah itu. Jadi tidak menjualnya, tidak digadaikan, tidak disita dan lain sebagainya, tetapi digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, itu namanya wakaf. Ya, itu semoga bisa dipahami di sini ya. Ini sudah sampai ke perbedaan malahan. Nah, di dalam Undang-Undang Wakaf, ya, di dalam pasal 1.1 Undang-Undang Wakaf itu nomor 41 tahun 2004 disebutkan di sana bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Jadi wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, ini di sini sudah sangat jelas sekali di dalam pasal 1 ini ya, Undang-Undang 41 tahun 2004, bahwa perbuatan wakif itu untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya ya untuk dimanfaatkan selamanya. Jadi hartanya itu dimanfaatkan selamanya, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dijual tadi dan lain-lain tadi dalam atau untuk waktu tertentu dengan kepentingannya guna untuk ibadah, untuk kepentingan umum ya, kesejahteraan umum. Lanjut ya. Jadi apa itu makna wakaf? Jadi makna wakaf itu adalah sebagai sebuah instrumen yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang dimanfaatkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi memberikan faedah harta. Jadi harta, kita punya harta. Harta itu kita pisahkan dari kepemilikan kita berikan kepada orang yang bisa mengelola. Lalu dari pengelolaan harta kita itu digunakan untuk kepentingan umum yang tentunya sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini adalah
yang penting perlu kita pahami. Yang berikutnya, apa perbedaan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf atau kita singkat sebagai zizwab. Nah, ini adalah beberapa term saja untuk membedakan istilah zizwab tadi. Dari waktu pengeluaran itu berbeda. Misalkan sedekah, infak, yaitu sedekah itu tidak ada waktu, tidak ada ketentuan waktunya. Misalkan infak juga tidak ada ketentuan waktunya, tapi zakat ada ketentuan waktunya dong ya. Jadi ada ketentuan waktunya tidak sembarangan waktu kita bisa membayar zakat, itu ada ketentuan tersendiri. Nah, objeknya juga itu, kalau sedekah secara umum itu tidak ada batasan apapun. Misalkan sedekah itu kan segala kebaikan yang bisa kita berikan. Senyum itu sedekah, kemudian sholat itu juga sedekah, zikir sedekah. Itu kan tidak ada materinya, tidak ada barangnya. Tetapi kalau infak harus ada barangnya. Tapi kalau zakat juga harus ada barangnya, apalagi wakaf. Jadi itu berbeda sekali di sana. Nah, kemudian manfaatnya jangka panjang atau jangka pendek itu juga berbeda-beda. Zakat, infak itu tergantung untuk kebutuhan apa. Tapi kalau wakaf itu relatif atau kebanyakan dari wakaf itu untuk kepentingan jangka panjang. Ya, berbeda dengan zakat itu kan cenderung kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, ya, bersifat konsumtif dan habis, karena itu harus dihabiskan. Berbeda dengan wakaf, harta yang diberikan untuk wakaf itu kan tidak boleh habis malahan, tapi digunakan untuk kepentingan yang produktif atau minimal ya nirlaba, seperti masjid itu kan tidak untuk mencari keuntungan tentunya ya. Oke, kemudian subjeknya itu siapakah yang diberi dan siapakah yang memberi, tentunya berbeda. Ketika orang itu bisa sedekah, belum tentu dia itu bisa membayar zakat, karena zakat itu kadarnya tertentu dan lain sebagainya, syaratnya juga tertentu. Tetapi kan sedekah dan infak itu kan tidak ada batasannya, siapa saja boleh selama dia punya harta 100 rupiah, 200 rupiah, itu kan tidak ada batasannya sama sekali. Artinya semua orang bisa mengeluarkan sedekah atau bisa mengeluarkan infaknya. Ya, orang nggak punya apapun itu bisa sedekah. Misalkan dia ada batu di jalan, kemudian dia menghilangkan batu itu di tengah jalan yang bisa mengganggu orang lain yang lewat, itu bagian dari sedekah. Dan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus punya harta yang banyak, tidak harus punya harta sesuai nisab, kan tidak juga. Nah, ini adalah perbedaan dari zizwab itu. Jadi waktunya itu ada perbedaan, objeknya ada perbedaan, manfaatnya berbeda, dan kadar subjeknya juga berbeda. Itu ya. Jadi ada perbedaan di antara itu. Jadi ketika kita mengenal zakat itu sedekah itu kan semua kebaikan itu sedekah. Wakaf itu sedekah. Infak itu juga sedekah. Ya, jadi begitu, semuanya masuk sedekah. Tapi kalau infak itu memberikan sesuatu, tapi harus ada barangnya. Ya, infak itu bisa itu uang, bisa barang, bisa apapun itu. Tapi kalau sedekah itu kan tidak harus ada barangnya. Seperti saya sebutkan senyum tadi, kan tidak ada wujud materialnya, kan tidak, ya kan gitu. Orang zikir itu kan juga tidak bisa kita materikan itu. Tapi kalau ada maksudnya itu tidak bisa kita nilai gitu ya. Kalau uang itu berapa rupiah itu kan itu namanya sedekah ya. Tapi kalau infak itu harus ada nilainya. Kalau uang itu uang berapa, kalau dia barang berapa jumlahnya itu. Jadi kira-kira begitu. Kalau zakat kan tentunya berbeda. Kalau zakat kan harus ada ketentuannya. Ya, ketentuannya 2,5%, 5%, ya 10%. Nah, ini kan ada ketentuannya kan gitu. Kalau infak itu kan nggak ada ketentuannya. Orang mau bayar 100, infak mau 100, 200, 300 rupiah itu tidak ada masalah. Mau 1 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun itu menjadi infak, ya tidak ada masalah di sini. Nah, itu apalagi wakaf berbeda lagi ya. Wakaf itu berbeda lagi. Yang kita wakafkan itu kan asetnya, manfaatnya baru untuk orang lain gitu. Nah, ini adalah tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sebenarnya, dari waktunya, manfaatnya, subjeknya, objeknya, kadarnya, itu juga
berbeda semua. Waktunya tertentu, misalkan sudah mencapai haul saat Ramadan itu ketika zakatul fitri. Kemudian manfaatnya bersifat konsumtif ya, walaupun bisa digunakan ya konsumtif dalam jangka jarak panjang ya. Sekarang itu zakat itu bisa untuk beasiswa misalkan. Ini kan sebenarnya bagus ya, bukan sekali habis ini ya, tapi kan itu kan perkembangan saja. Tapi pada umumnya zakat itu kan dimanfaatkan untuk sekali habis atau harus habis ya untuk kepentingan konsumtif. Nah, kemudian ada subjek ya, subjeknya juga berbeda seperti saya jelaskan tadi, objeknya juga berbeda, kadarnya berbeda. Ini juga begitu, infak itu juga tidak ada batasan waktunya, manfaatnya itu bisa konsumtif atau bisa produktif. Subjeknya itu bisa siapapun yang memiliki keinginan, memiliki kemampuan. Kemudian objeknya itu bisa apapun, yang penting ada nilainya, ada materialnya, bisa dinilai, bisa dihitung. Objeknya itu tidak boleh itu infak sedekah gitu ya. Maka kita mengenal itu kotak infak ya, bukan kotak sedekah. Nanti kalau kotak sedekah nanti Anda senyum itu sudah masuk sedekah itu ya. Nah, gitu. Kemudian ada kadarnya, itu tidak ada kadarnya kalau infak itu. Kadar infak itu mau berapapun tadi seperti saya jelaskan itu tidak ada masalah. Nah, berbeda dengan sedekah juga beda lagi, lebih umum lagi. Segala kebaikan itu disebut dengan sedekah. Nah, kalau wakaf itu sudah saya jelaskan tadi adalah instrumen yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang-orang yang berhak digunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi waktunya itu khusus ya mungkin karena terkait tentang unsur-unsur wakaf yang lain. Ya, manfaatnya juga lebih kepada arah yang produktif, bukan konsumtif. Subjeknya itu memiliki syarat khusus seperti dewasa, sehat, pemilik harta yang sah, organisasi yang sah dan lain sebagainya, atau badan usaha yang sah dan lain sebagainya. Objeknya itu juga berbeda, apa yang bisa menjadi objek wakaf itu bisa aset, bisa sesuatu yang harus tahan lama, memiliki manfaat yang panjang, memiliki nilai ekonomi syariah ya seperti tanah, rumah sakit, masjid dan lain sebagainya. Nah, kadarnya juga ini ada ketentuannya. Wakaf itu tidak boleh dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh wakif atau yang berwakaf, kecuali kalau itu sudah ada kesepakatan dengan semua ahli waris, begitu ya. Saya kira demikian. Masih ada lagi catatan penting terkait tentang perbedaan siswab itu. Satu, bahwa zakat, infak dan wakaf adalah termasuk sedekah. Jadi karena zakat, infak dan wakaf itu termasuk kebaikan, maka semua itu termasuk dalam sedekah. Nah, zakat itu adalah bagian dari rukun Islam, maka dia hukumnya wajib bagi yang mampu. Berbeda dengan wakaf, apalagi berbeda dengan infak atau sedekah. Mereka tidak sampai pada hukum yang wajib. Hanya zakat saja yang masuk dalam tataran wajib. Nah, yang berikutnya adalah infak, wakaf hukumnya sunnah saja. Yang berikutnya adalah manfaat wakaf lebih kepada hal-hal yang bersifat lama, jangka panjang, dan produktif, berbeda dengan zakat. Itu ya. Jadi ini adalah titik poin-poin penting tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Begitu sementara dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aspek vertikal itu entah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita sebut sebagai hablum minallah. Dan yang kedua adalah aspek horizontal, itu mencakup hubungan dengan sesama manusia yang kita sebut sebagai hablum minanas. Kita mulai saja apa yang disebut sebagai hubungan secara vertikal. Pertama adalah menghilangkan penyakit jiwa, di antaranya adalah pelit dan penyembah terhadap harta. Kemudian kita juga memiliki sifat orang yang bertakwa, yaitu sering berinfak, sering sedekah melalui zakat itu. Kemudian sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya aspek yang kedua, tujuan zakat dalam horizontal, yaitu menjelaskan penerimanya di tengah kebutuhan, yaitu bermateri, bermateri itu misalkan panjang papan pangan, kebutuhan psikis, sampai pernikahan, kebahagiaan, kenangan dan lain sebagainya. Kemudian menghilangkan penyakit iri dan benci. Nah, tentunya ketika miskin, misalkan kaya yang senangnya dengan kehidupan dunianya, dengan kekayaannya, ketika si kaya memberikan sebagian hartanya melalui zakat, maka sifat iri dan benci itu bisa dihilangkan di antara kita. Kemudian untuk menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Kemudian menggerakkan ekonomi, karena ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya, berarti mereka mengeluarkan hartanya dan memutar roda perekonomian, dan itu artinya menggerakkan ekonomi di masyarakat. Lalu juga memperkecil kesenjangan sosial tentunya ya, antara si kaya dan miskin, sehingga si miskin juga dapat memenuhi hajatnya, sebagian hajatnya, dan tentunya ini akan mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi permasalahan kita selama ini. Kemudian menghapus meminta-minta dan mendorong kebaikan antara sesama, ya, karena mendorong perbaikan bersama itu tidak mungkin dengan gratis, dengan menggunakan dana, dan dana itu bisa kita peroleh jika kita kelola salah satunya dengan adanya zakat. Yang nomor 7 adalah sebagai asuransi, dan juga dengan zakat untuk bisa membantu para pemuda kita yang melakukan pernikahan karena biaya pernikahan yang mungkin dianggap tinggi misalkan. Kemudian juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk hal. Yang kedua, permasalahan kita adalah bagaimana peran zakat untuk menciptakan keadilan. Tujuan zakat terkait kesejahteraan masyarakat. Berarti zakat mengangkat derajat fakir miskin, membantu masalah ekonomi sosial, membina tali persaudaraan sama umat Islam dan masyarakat secara umum. Dan kita rinci menjadi beberapa bagian. Satu, kita maknai bahwa keadaan sosial itu adalah zakat bisa merupakan bentuk transfer yang sederhana dari kaya kepada miskin, yang punya harta kepada orang yang kurang harta, atau mungkin mereka yang berkecukupan secara materi, dan kepada orang yang kekurangan secara ekonomi. Yang berikutnya adalah bentuk solidaritas sosial untuk menggalang jiwa dan semangat saling meninggal dari solidaritas di kalangan masyarakat Islam dan masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya adalah pemerataan pendapatan. Zakat mencegah penumpukan kekayaan sebagian manusia dan menjadi sumbangan wajib bagi dana sosial masyarakat. Mereka tahu bahwa zakat itu punya wajib orang-orang
kesempatan menikmati kekayaan dari orang kaya, orang-orang yang berkecukupan ya, melalui pemberian dan melalui penutupan zakat tadi. Maksudnya adalah bagaimana indikasinya zakat itu. Bisa singkat pertama bahwa zakat adalah sebagai salah satu wujud perjuangan Islam dan tidak ekonomi dan sosial. Yang berikutnya, zakat berfungsi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sekaligus fungsi kepada sesama manusia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Zakat juga bermanfaat dari zakat itu sendiri kepada penerima zakat dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Yang nomor 4, zakat tujuan utama menciptakan stabilitas sosial, pembangunan kesejahteraan masyarakat dan juga solidaritas sosial. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam video slide yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pada video kali ini kita akan membahas tentang mustahik zakat atau penerima zakat. Siapakah mustahik atau siapa penerima zakat itu? Kita akan membahas secara singkat pada video ini apa dalil siapa saja penerima zakat dan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Pembahasan tentang kelompok penerima atau sasaran zakat sering disebut dalam bahasa Arab mustahik al-zakah atau masyarif al-zakah, merupakan salah satu aspek penting dalam masalah zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir. Mustahik zakat lebih mudahnya akan dibagi menjadi 8 bagian. 8 bagian orang merupakan juga menjadikan fakir. Secara umum dibahas bahwa fakir merupakan mereka yang tidak mengalami harta yang tidak dapat mencukupi dalam kebutuhan hidup, sehingga mereka belum bisa dikatakan baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Al-masakin merupakan kesamaan dari kata miskin, yaitu orang yang masih memiliki pekerjaan tapi pekerjaannya tidak dapat mencukupi karena tidak dapat dikatakan kebutuhan hidup dipahami, sehingga masih bagi belum saja dikatakan baik. Mereka adalah orang-orang yang dilihat dan tempat tinggal, kepala pemerintahan,
mereka adalah orang-orang yang merupakan bentuk jamaah dari kepala pemerintahan, yaitu orang yang masih memiliki keadaan tetapi pemerintahannya tidak dapat memperhatikan dan yang mendapat administrasi kebutuhan hidup tidak mendapat pendapatan kamu bisa dikatakan baik dan bagi makanan manusia yang dapat mendapatkan upah yang selalu merasa dalam penghasilan dan pangkat ada upah yang kebutuhan hidup orang membangun alam dan baik dan pakaian dan sifat dan mereka mendapatkan zakat masa dapat budaya dan mereka orang yang dalam orang-orang yang sedangkan yang dapat yang
kebutuhan hidup mereka, ada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Danuaris Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah zakat pada masa Rasulullah SAW, khususnya pada periode Mekah. Sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa zakat adalah sebagai rukun Islam, dan tentunya dalam sejarahnya banyak hal-hal yang menarik dan menjadi perhatian kita semua, karena supaya kita bisa memahami, mendalami dan mengerti apa itu zakat, tentunya kita juga tidak terlepas dari sejarah itu sendiri. Lanjut, rekan-rekan yang berbahagia, berbicara tentang sejarah zakat khususnya pada periode Mekah di zaman Rasulullah SAW, berarti kita juga berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berindikasi perintah zakat atau semakna dengan itu, seperti infak, sedekah, dan amal soleh yang lain. Ada kalanya Al-Quran merumuskan dengan kata-kata memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin, atau dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah, memberikan hak orang lain yang meminta-minta, orang miskin dan terlantar dalam perjalanan, dan membayar zakat. Itu adalah term-term yang sering digunakan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala membentak orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim, yaitu Ibrahim. Al-Quran menjawab, tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling menolong dan memberi makan orang miskin. Nah, di situ dikatakan kala bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, sekali lagi di dalam surat Al-Fajr ini Allah membentak orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim. Tetapi yang mereka lakukan itu tidak demikian, yaitu tidak memuliakan anak yatim dan juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Nah, yang berikutnya pada surah Al-Maun pun juga dikatakan, di situ ada kata pendusta agama itu salah satu di situ disebutkan adalah orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin, biasanya tidak pernah pula memberi orang miskin ataupun anak yatim, ya. Allah mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya, ya itu. Di dalam yang lain, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum
wa fil ardi ayatal lil muttaqin lil mukinin. Nah, dalam kekayaan mereka itu tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan. Nah, itu kan ada di ayat ini. Jadi dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta gitu ya, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian ya, atau yang kekurangan tadi. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka itu bukanlah milik mereka sendiri. Mereka walaupun itu punya mereka, tapi itu dalam harta itu bukan hartanya dia seutuhnya, tapi ada harta orang lain yang dititipkan kepadanya. Nah, tetapi mereka menyadari di dalamnya terdapat hak orang lain, dan hak itu bukan merupakan hadiah atau sumbangan, namun merupakan hak orang tersebut. Nah, dari ayat-ayat Quran tadi mengingatkan orang mukmin untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaannya itu kepada orang-orang miskin, ya, sebagaimana yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau masih tinggal di Mekah, ya. Jadi ayat-ayat tadi itu ya sebagiannya itu memang ya, atau sebagian ayat-ayat yang mengajak untuk memberikan kepada orang-orang miskin yang berkekurangan tadi itu memang sebagian itu diturunkan di Mekah ketika beliau masih di Mekah. Nah, perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran saja. Awalnya itu hanya sebagai anjuran. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ini, ya, wa ma'ata itu mirriba liyar bu fi amwalinas falayarbu indallah. Nah, dan sesuatu riba, wa ma'ata itu minar riba, dan sesuatu riba atau tambahan, nah, liyar buah fi amwalinas, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, falayarbu indallah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, artinya tidak menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ataitu mizakah, ya, wa ma'ataitu min zakah, ya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat, ya, turidu nawajahullah, ya, yang kamu maksudkan atau kamu itu berkeinginan untuk mencapai ridho Allah atau mencapai wajah Allah, ya, faulaika humul mut'ifun. Faulaika humul mut'ifun, artinya maka yang demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini di surat Ar-Rum ayat 39. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, ya, kata-kata zakat sendiri itu ya sudah digunakan pada ayat-ayat Makkiyah, ya, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 1 sampai 3 misalkan, kemudian surat Luqman surat ke-31 ayat ke-4, kemudian juga di surat Al-Mu'minun ayat 4, kemudian juga di surat Al-A'raf, ya, 156, 157, kemudian Fusilat ayat 6 sampai 7. Nah, ini menggambarkan bahwa di dalam periode Makkah, ya, zakat atau mungkin dengan istilah-istilah yang lain itu sudah muncul, ya, sudah, bahwa Islam itu memperhatikan kemiskinan, bahwa agama itu memperhatikan kemiskinan, bahwa agama itu memperhatikan kepentingan sosial, kepentingan umat, itu sudah ada ketika Islam itu datang, ya, di saat awal Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini menjadi perhatian kita bahwa zakat itu menjadi sangat penting, ya, karena agama itu bukan hanya urusan pribadi dengan pribadi,
pribadi dan pribadi ataukah hubungan dia dengan Tuhannya, tidak. Tetapi di sini ada titik poinnya bahwa agama juga sangat memperhatikan hablum minanas, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, ya, supaya manusia itu bisa menjalankan aktivitasnya dan tercukupi kebutuhannya. Dan inilah yang bisa kita petik dari sejarah ini mungkin, ya. Dan mungkin demikian yang bisa saya ungkapkan. Tentunya banyak kekurangan di sini. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua walaupun singkat, dan semoga bisa memberikan ilustrasi bagaimana Islam memberikan perhatian kepada masyarakat yang mungkin dalam tanda petik kurang baik secara ekonomi dan mereka kategori fakir, miskin atau yang sejenisnya dari itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.